Hai guys, kembali lagi bersama Nana. Setelah sekian lama, finally I'm back. Ya sini Nana, rambutnya udah tidur banget. Dan kali ini Nana mau share tentang pengalaman PET scan aku di MRCCC Siloam, Jakarta bulan Oktober kemarin. Seperti yang udah pernah aku ceritain sebelumnya, walaupun saat ini aku sudah dinyatakan bersih dari kanker, tapi Nana harus tetap melakukan PET scan rutin karena yang namanya kanker itu selalu ada kemungkinan untuk kembali. Jadi aku seharusnya dijadwalkan untuk PET scan itu di bulan September 2020. Namun karena di situasi pandemi sekarang, akhirnya kemarin Nana memutuskan untuk menunda dulu. Namun ternyata hingga penghujung akhir tahun ini kita masih belum tahu pandemi ini berlangsung sampai kapan. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk PET scan aja, maksudnya jangan ditunda lebih lama lagi. Dan that's it, akhirnya di bulan Oktober Nana melakukan PET scan di MRCCC Siloam, Jakarta. Nah, di sana aku sempat ngerekam juga, jadi yuk kita lihat seperti apa proses PET scan-nya. Sebelum memasuki area rumah sakit, dilakukan screening kesehatan terlebih dahulu. Pertama-tama, semua pengunjung rumah sakit, baik pasien maupun pendamping, diwajibkan untuk mengisi formulir pernyataan kesehatan sebelum memasuki area rumah sakit. Kemudian membawa formulir yang telah diisi dan diserahkan kepada petugas yang berada di tempat. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk rumah sakit. Setelah itu aku langsung menuju ke area pengobatan nuklir di MRCCC Siloam Semanggi, tempat di mana PET scan akan dilakukan. Belum datang, wajib melakukan reservasi terlebih dahulu ya, karena ada pembatasan jumlah pasien setiap harinya dan harus menyerahkan hasil rapid test yang masih berlaku di meja registrasi. Nah, sekarang sebelum prosedur PET scan dimulai, aku lagi melakukan pengecekan seperti pengecekan berat badan dan juga tinggi badan. Dia kemarin makan 5 kali, makan berat semua lagi. Berapa kali? 6 kali. 2019 sudah. 2019 juga. Sebelum memulai PET scan, ada beberapa prosedur pendahuluan yang dilakukan. Pertama-tama, Nana sedang dimintai keterangan mengenai riwayat kesehatan Nana. Karena mayoritas orang-orang yang melakukan PET scan adalah pasien dengan riwayat kanker, jadi pertanyaan yang ditanyakan seputar kemoterapi yang dilakukan, berapa kali, apakah saat ini sedang ada benjolan atau tidak, seperti itu. Cek dulu gula darahnya. Oke. Jadi sebelum masuk ke alat PET scan-nya itu, ini harus ada beberapa prosedur yang dilakukan. Selanjutnya dilakukan pengecekan kadar gula darah pasien karena ketika PET scan akan dimasukkan cairan FDG atau fluorodeoksiglukos yang merupakan bentuk zat radioaktif yang mengandung glukosa. Oleh sebab itu, kadar gula darah pasien harus dalam keadaan normal. Nah, hasil pemeriksaan kadar gula Nana di angka 96, jadi masih tergolong normal ya. Untuk pasien dengan kadar gula darah 150 ke atas tidak bisa langsung dilakukan prosedur PET scan, melainkan harus melakukan konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Oke. 10 menit atau 15 menit lagi kita mulai suntiknya. Jadi nanti disuntik dulu. Setelah disuntik tunggu 1 jam. Setelah 1 jam baru mulai kita scanning. Iya, oke. Scanningnya kurang lebih 20 menit. Jangan banyak bergerak, kalau masih bergerak kita ulang lagi. Oke, siap. Oke. Banyak yang pakai selimut? Pakai. Boleh. Ini tunggu di sini aja. Iya, tunggu di sini. Oke. Nanti yang 1 jamnya pun di sini nanti. Oke, iya. Sekarang memasuki prosedur intinya, yaitu penyuntikan cairan FDG atau fluorodeoksiglukos. Cairan FDG inilah yang berfungsi sebagai tracer atau alat penelusur molekul sel kanker. Jadi prosesnya pasien disuntik terlebih dahulu dengan cairan FDG, kemudian ditunggu selama 1 jam agar cairan FDG tersebut bisa berproses di dalam tubuh
Barulah dilanjutkan dengan scanning menggunakan alat PET scan. PET scan menggunakan kombinasi penggunaan radiofarmaka dan sinar X dosis rendah yang nantinya menghasilkan citrat 3 dimensi dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, yang hasilnya dapat memperlihatkan di organ mana terdapat aktivitas metabolik tertinggi yang mencurigakan dan mengarah kepada keganasan. Nah, sekarang cairan FDG-nya telah selesai disuntik ke dalam tubuh Nana dan aku menunggu selama 1 jam di ruangan ini sebelum memulai scanning menggunakan alat PET scan. Ini kakinya sebelah kanan. Ya. Tangannya dulunya ke atas. Lainnya pemeriksaannya kurang lebih 20 menit, tidak boleh bergerak, tidak boleh berubah posisi ya. Jadi kita tidak ada apa-apa, hanya diam saja. Nyaman-nyaman aja. Ini boleh. Di sana nanti ada CCTV. Kalau ada apa-apa, boleh ada siap saja ya. Bye, good luck. Kita mulai ya. Mau merem, mau mulai. Bebas, yang mau yang banyak aja. Itu tadi kira-kira prosedur PET scan yang aku jalani, dan hasilnya itu baru bisa diambil keesokan harinya. Dan tada, sekarang Nana lagi pegang hasilnya yang mau aku bacain buat kalian juga. Aku bacain ya. Kesan: nodal supra dan diafragma bersih, hepar dan lien bersih, organ-organ lainnya bersih. Kesimpulannya saat ini tidak tampak kecurigaan adanya kekambuhan limfoma. Jadi hasil PET scan kemarin Nana dinyatakan bersih, nggak ada tanda-tanda kekambuhan limfoma. Jadi untuk selanjutnya PET scan berikutnya akan dilangsungkan di bulan Maret. Nah, aku juga mau share tentang kesan-kesan aku gimana setelah menjalani PET scan di sana. Jadi first, protokol kesehatan dan keamanan mereka untuk pencegahan COVID-19 itu berjalan dengan baik. Jumlah pasien setiap harinya itu dibatasi. Kemudian untuk masuk ke area rumah sakit itu ada protokol yang ketat. Dan Nana juga suka banget sama hasil pembacaan PET scan-nya oleh dokter spesialis kedokteran nuklir di sana, karena hasilnya pembacaannya itu jelas dan mudah dimengerti banget. So ya, itu dia sharing pengalaman Nana PET scan di MRCCC Siloam Semanggi. Semoga video ini bisa memberikan kalian gambaran tentang PET scan itu seperti apa, dan juga mungkin bisa jadi salah satu alternatif dalam memilih rumah sakit yang tepat untuk check up selama masa pandemi sekarang. Kalau kalian ada pertanyaan tentang PET scan di MRCCC Siloam, kalian bisa komen di video ini. Nanti aku akan coba bantu jawab yang bisa aku jawab, dan aku juga akan kasih nomor teleponnya di bawah ini yang bisa kalian hubungi untuk tanya-tanya dan juga registrasi PET scan di sana. Oke? Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Nana berharap semuanya sehat selalu dan semoga pandemi ini bisa segera berakhir